Assalamualaikum, selamat datang di channel Cendekia. Di sini kita akan belajar bersama tentang soal-soal latihan untuk kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Tes intelijensi umum, kemampuan numerik, soal kecepatan, jarak, dan waktu. Amir berkendara dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Jika Amir berangkat dari kota A pukul 07.20 dan tiba di kota B pukul 10.35, maka kecepatan rata-rata kendaraan Amir adalah apakah A 82 km per jam, B 79 km per jam, C 76 km per jam, D 69 km per jam, atau E 62 km per jam. Kita cek yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan itu V ya. V itu S per T. Jarak dibagi waktu. Cara menghafalkannya gimana? Kecepatan itu kan satuannya kilometer per jam. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Karena jarak itu satuannya kilometer, waktu itu satuannya jam. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kilometer per jam. Oke? Nah, waktunya itu kan dari pukul 07.20 sampai 10.35 itu ada 3 jam 15 menit. Nah, 3 jam 15 menit itu saya ubah menjadi 3/1/4 jam. Masih pecahan campuran, jadi saya sederhanakan lagi. 4 kali 3 ditambah 1. Jadinya 13/4 jam. Nah, kita udah dapat waktunya. Tinggal kita masukkan ke rumus kecepatan ya. Jaraknya itu tadi 247 km. Waktunya 13/4 jam. Pembagian dalam bentuk pecahan sama saja dengan perkalian, tapi yang bawah ini kita balik ya. Jadi V sama dengan 247 dikali 4 dibagi 13. Ya. Jadi 247 dan 13 itu bisa saya sederhanakan. Hasilnya 19 ya. Kemudian 19 dikali 4 nilainya adalah 76. Jadi kecepatan rata-rata kendaraan Amir adalah 76 km per jam. Jawabannya yang C. Oke, mudah bukan? Semangat ya teman-teman. Soal yang berikutnya, masih tes intelijensi umum, kemampuan numerik, soal kecepatan, jarak, dan waktu. Agus mengendarai mobil dari rumahnya ke rumah temannya. Temannya namanya Febri, dengan jarak tempuh 10 km. Nah, tapi dari arah berlawanan, Febri mengendarai mobil menuju rumah Agus. Kecepatan kendaraan Agus dan Febri masing-masing adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 7, maka mereka akan berpapasan pada pukul A. 7.20, B. 7.30, C. 7.45, D. 8, E. 8.10. Ya, ini soalnya udah kayak sinetron Indosiar ya. Agus mau ke rumahnya Febri, tapi ternyata Febri malah pergi ke rumahnya Agus. Jadi saling berpapasan ya nanti. Nah, yang ditanyakan itu waktunya kapan mereka berpapasan. Waktu itu S per V ya, jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya itu udah ada 10 km. Kecepatannya itu ada 2 ya, ada kecepatannya si Agus dan kecepatannya si Febri masing-masing 18 km per jam dan 12 km per jam. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke S-nya itu 10, V-nya itu 18 ditambah 12. Jadi 10 per 30 atau 1 per 3 jam. Jadi waktunya itu 1 per 3 jam. Nah, tinggal
kita ubah ke dalam bentuk menit ya. 1/3 jam itu 20 menit. Maka kita dapat simpulkan bahwa mereka akan berpapasan pada pukul 7.20 ya. Jadi berangkatnya pukul 7, berpapasannya 20 menit kemudian. Jadi berpapasannya pukul 7.20. Oke, ini sekilas soalnya ini kayak muter-muter gitu ya. Yang si Agus mau ke rumahnya Febri, Febri mau ke rumahnya Agus, kecepatannya ada 2, terus berpapasannya pukul berapa. Tapi sebenarnya ini simpel ya. Oke, semangat ya teman-teman. Soal yang berikutnya, masih tes intelijensi umum, kemampuan numerik, soal jarak, kecepatan, dan waktu. Pada perjalanan tertentu, jika suatu kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, maka kereta tersebut akan terlambat 2 jam sampai tujuan. Tetapi jika kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam, maka kereta akan sampai 2 jam lebih cepat. Nah, pertanyaannya adalah jarak antara kedua kota tersebut. Apakah A 120 km, B 350 km, C 600 km, D 700 km, atau E 840 km. Kita cek di sini, kecepatan yang pertama itu 50 km per jam, dan waktunya itu dia akan terlambat 2 jam. Maka di sini bisa saya tuliskan V1, kecepatan 1 itu 50. Kemudian waktu yang pertama, T1 itu T plus 2. Oke. Kemudian kecepatan yang kedua 70 km per jam. Dan waktu yang kedua itu sampainya 2 jam lebih cepat. Di sini saya tuliskan T2-nya T kurang 2. Kenapa kalau terlambat ditambah 2, kalau dia datang lebih cepat dikurangi 2? Gini ya, misalkan keretanya itu harusnya tepat waktunya itu datangnya jam 6. Ya, tapi karena dia terlambat 2 jam, maka kan dia sampainya jam 8. Ya, dari 6 ke 8 itu kan bertambah 2. Jadi T yang pertama itu T tambah 2. Oke? Nah, kemudian yang kedua ini, kereta akan sampai 2 jam lebih cepat. Sama kayak yang pertama tadi, kita logika. Kalau keretanya tepat waktu pukul 6, dan dia 2 jam lebih cepat, berarti dia sampai jam 4. Ya, dari 6 ke 4, itu kan berkurang 2. Jadi, waktu yang kedua ini, T2-nya itu T kurangi 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, kita cek yang selanjutnya. Nah, kita perbandingkan antara jaraknya ya. Jadi V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. V1 kali T1 itu berarti 50 kali T plus 2. V2-nya berarti 70 kali T kurangi 2. Jadi ini nanti tinggal dikali semuanya ya. Jadi 50 itu nanti dikali T, 50 juga dikali 2. Kemudian yang ruas kanan juga sama. 70 dikali T, 70 juga dikali negatif 2. Maka dapat saya tulis 50T plus 100 sama dengan 70T kurangi 140. Kemudian yang sejenis ini kita jadikan satu ya. Ini yang sejenis kan berarti 50T dengan 70T, 100 dengan 140. Kita pindah ruas berarti 140-nya pindah ke kanan, positif ya. 50T-nya pindah ke kiri, berarti negatif. Ya, berarti 70T dikurangi 50T itu 20T, 100 ditambah 140 itu 240T. Maka T-nya tinggal 240 dibagi 20. T-nya 12. Nah, T-nya udah ada 12, jadi kita tinggal cari jaraknya, karena yang ditanyakan itu jarak. Jarak itu kan V kali T ya. Nah, berarti kita boleh pilih nih, boleh pakai V1 T1 atau pakai V2 T2. Nah, jarak antara kedua kota itu tadi, T
T-nya itu kita masukin dulu. Kalau kita pilih T1, berarti 12 dimasukkan ke sini. Jadi 12 tambah 2, 14. Kalau kita pakai yang kedua, T2-nya, T-nya dimasukin 12, 12 kurangi 2 itu 10. Ya, jadi angkanya kan lebih gampang yang V2T2 nih. Langsung kelihatan kan, 70 dengan 10. Kan kalau dikali 700 ya, langsung kelihatan. Jadi di sini saya pakai V2 kali T2. Ya, 70 kali 10. Jadinya 700. Ya. Jawabannya yang D, 700 km. Tapi kalau kalian mau pakai V1T1 juga boleh. Sama juga hasilnya ya, 50 dikali 14 itu nilainya sama, nilainya 700. Ya. Tapi kalau ada dua persamaan seperti ini, ambil angka yang mudah untuk dihitung. Ya. Oke? Mudah ya? Semangat ya teman-teman. Bisa, yuk bisa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semangat terus buat kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan. Jangan lupa dukung kami ya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.